Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Yang pastinya tetap semangat dan selalu bahagia teman-teman. Oke lah, di sini aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa, kegiatan di warung ya teman-teman. Alhamdulillah hari ini tuh aku ada belanja untuk isi warung aku. Dan belanjaan kali ini tuh hanya ciki-ciki dan jajanan yang lainnya ya teman-teman. Jadi ini tadi aku ada belanja sekitaran 300 sekian gitu ya teman-teman. Aku juga lupa ya. Nah, jadi seperti ini untuk belanjaan aku kali ini. Oke lah, seperti biasa habis belanja, habis cek-cek barang, di sini aku langsung aja mau susun-susun si barangnya ya teman-teman, atau jajanan anak-anak ini ya. Karena kalau jajanan anak-anak ini belanja sedikit aja kelihatan penuh gitu ya. Karena kan kalau jajanan anak-anak ini bermacam-macam merek dan bermacam-macam rasa ya teman-teman. Jadi aku jarang banget kalau beli jajanan atau ciki-ciki anak-anak ini perbal gitu ya teman-teman. Karena di sini aku lebih seneng aja kalau belanja jajanan itu perenceng gitu ya, atau satu merek itu satu renceng aja. Karena di grosiran aku memang ada ya kalau untuk beli jajanan seperti itu perenceng. Jadi kan kalau belanja sekitar 10 renceng aja udah penuh atau padat banget ya teman-teman. Dan sini aku lanjutin aja untuk susun perkacangannya ya, karena untuk stok kacangan ini udah mulai menipis ya teman-teman, udah mulai banyak yang kosong. Jadi sini mau aku langsung aja susun. Tapi nggak semua ya teman-teman, di grosiran aku itu tadi aku belanja itu ada ya. Karena sebagian untuk perkacangan itu masih belum masuk gitu untuk barangnya. Jadi di sini aku belanja juga yang udah pada habis aja untuk si kacangannya. Nah, jadi untuk keuntungan perencengnya itu minim banget ya teman-teman kalau jajanan atau ciki-ciki seperti ini. Jadi siapa nih yang tahu atau siapa nih yang ada di rumahnya warung jajanan anak-anak, pasti tahu ya teman-teman. Pokoknya yang udah ada warungnya itu pasti tahu kalau setiap rencengnya itu hanya keuntungan itu kalau nggak Rp500 atau Rp1.000 gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, pokoknya di sini selalu dibarengin dengan jajanan atau makanan yang lainnya ya. Nah, agar kita bisa tetap ada untung ya teman-teman untuk jualan atau dagang seperti ini, jajanan anak-anak seperti ini tuh kita barengin dengan makanan yang lainnya. Dan pokoknya kita harus pandai-pandai untuk menyimpan keuangan warung ya, walaupun hanya pendapatan kita itu sedikit, pokoknya kita tetap harus ada simpanan ya teman-teman. Karena saat kita ingin belanja banyak itu udah ada atau memang sudah ada uang yang ada kita simpan itu, pokoknya harus pandai-pandai gitu ya teman-teman. Kalau aku memang harus ada simpanan minimal satu hari itu 10.000 atau 15.000 ya, agar nantinya kalau pas aku pengen belanja banyak atau aku itu kan kalau belanja yang baru-baru gitu kan harus ke pajak kota ya teman-teman. Nah, jadi aku kalau belanja di pajak kota gitu ya teman-teman, aku tuh suka kalut banget ya, apalagi kalau di pajak kota itu banyak barang baru atau jajanan yang baru-baru keluar gitu ya. Aku tuh suka kalut, jadi aku harus ekstra banyak uang gitu ya kalau belanja di pajak kota. Karena kan selama ini atau setiap harinya itu aku saat belanja jajanan seperti itu hanya belanja di pajak dekat rumah aku atau dekat warung aku ini ya. Jadi kalau ke pajak kota itu aku seminggu sekali gitu ya teman-teman. Di sini cerita tentang warung. Kemarin ada teman online yang komen ya, ini warungnya aku ngontrak atau warungnya itu di rumah sendiri. Di sini aku mau jawab ya teman-teman. Nah, jadi ceritanya itu warung aku ini tuh dulunya bekas dipakai untuk warnet gitu ya teman-teman. Jadi abang ipar aku atau abangnya Pak suami itu ada bikin warung seperti ini untuk warnet. Tapi pada zaman dulu ya teman-teman, jadi udah lama nggak kepakai dan warnetnya juga udah tutup ya teman-teman. Jadi aku sayang banget kalau ruangan ini tuh kosong. Jadi di sini aku jadiin warung gitu ya. Dan untuk letak warungnya juga ini tuh di rumah
rumah mertua aku atau di rumah orang tuanya Pak suami ya teman-teman. Nah jadi warungnya ini aku numpang gitu ya, pokoknya ini warungnya aku nggak berbayar juga. Nah jadi untuk letak rumah aku juga agak jauh ya teman-teman sama warung aku ini. Pokoknya ya walaupun nggak jauh-jauh banget ya, masih bisa jalan kaki aku ke warung ya teman-teman. Karena warung aku itu letaknya di rumah mertua dan rumah aku tuh masuk gang gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk cerita warung ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Ya walaupun dimanapun kita buka warung atau buka usaha kecil-kecilan atau buka usaha apapun ya teman-teman, semoga usaha kita dimanapun selalu diberi kelancaran ya teman-teman. Pokoknya di sini aku doakan usahaku dan usaha teman-teman di luar sana yang ada warungnya, yang ada grosirnya, yang ada tokonya, aku doakan semoga selalu diberi kelancaran dan selalu diberi kesehatan ya teman-teman, karena sehat itu paling utama. Karena kalau kita sehat itu kita bisa beraktivitas dan bisa mencari uang ya teman-teman. Walaupun kita seorang ibu rumah tangga yang ingin berpenghasilan lebih ya teman-teman, pokoknya kita itu harus semangat. Nah untuk teman-teman semua di luar sana yang ada warung kecil-kecilan juga seperti aku, semangat ya. Ya walaupun rame atau tidaknya untuk dagangan kita, pokoknya itu kita tetap konsisten untuk berdagang atau berjualan. Aku juga gitu ya teman-teman, pokoknya walaupun warung aku tuh hanya warung kecil-kecilan, mudah-mudahan aku selalu semangat ya untuk memberikan terbaik untuk pelanggan aku. Nah, jadi walaupun warung aku itu minimalis, tapi di sini aku mengutamakan harga minimalis ya teman-teman, agar anak-anak di warung aku itu selalu mampir di warung aku. Pokoknya di sini aku tetap konsisten untuk dagang untuk anak-anak ya. Ya di sini aku keluari aja menu-menu terbaik untuk mereka agar mereka itu suka datang untuk jajan di warung aku. Dan lanjut ke video teman-teman, tadi aku udah selesai untuk susun-susun barang atau jajanannya ya. Di sini aku mau susun-susun untuk peremiannya seperti biasa. Untuk mie gelas itu tetap kosong setiap harinya ya teman-teman. Alhamdulillah sekali ya kalau warung seperti ini tuh warung kecil-kecilan, walaupun warung anak-anak itu ya teman-teman, aku tuh tetap senang untuk dagangnya seperti ini. Dan siapa nih untuk teman-teman yang ada buka warung seperti aku, di sini dibarengi dengan jajanan anak-anak dan jajanan atau makanan yang siap saji seperti ini. Jadi tulis-tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk sari mie gelas ini aku belum bisa ganti ya. Kemarin ada yang nyaranin pakai soyami, itu rasanya lebih wangi katanya ya, tapi di sini aku mau coba, aku cari-cari di grosir aku tuh nggak ada ya teman-teman. Mungkin aku harus belanja ke pajak kota sana baru aku dapat untuk yang merek soyami. Tapi lain waktu ya teman-teman aku cari yang merek soyami. Jadi di sini aku masih konsisten untuk pakai sari mie gelas ya teman-teman, karena anak-anak itu udah ini ya teman-teman, udah doyan banget dengan sari mie gelas ini. Jadi aku kalau mau ganti tuh suka bingung ya, karena dulunya aku pernah ganti pakai mie gelas itu ya teman-teman, merek mie gelas. Anak-anak itu katanya kurang puas, katanya kurang besar gitu ya teman-teman untuk porsinya. Nah malahan kalau dipikir-pikir itu sama aja ya teman-teman. Pokoknya di sini aku sesuaikan aja untuk permintaan mereka ya. Jadi aku di sini ikuti aja apa yang mereka mau ya teman-teman. Jadi untuk sari mie gelas itu aku masih pakai sari mie gelas. Oke lah, tadi ada aku susun untuk minuman ya. Alhamdulillah aku udah tambahin untuk minumannya itu ada kopi-kopian dan susu gitu ya teman-teman. Jadi anak-anak itu kemarin ada yang request atau ada yang minta untuk minuman hangatnya itu susu ya. Jadi situ udah aku readyin. Alhamdulillah ya teman-teman, udah ada lagi yang baru atau sudah ada lagi menu terbaru aku ya, walaupun hanya minuman ya teman-teman, tapi alhamdulillah anak itu enggak bosan jajan di warung aku. Jadi di sini aku udah ada ready untuk minuman hangat dan minuman dingin. Oke lah, alhamdulillah juga ya teman-teman, udah selesai aku beres-beresnya. Jadi kalau udah komplit untuk isi warungnya itu udah aman ya teman-teman, udah enak untuk jualannya. Jadi di sini aku mau lanjutin aja untuk sapu-sapu si warung aku. Nah ini untuk warungnya masih agak sepi gitu ya teman-teman, karena ini anak-anak belum pada ada yang jajan atau anak-anak itu
belum pulang sekolah gitu ya. Ini tuh masih pagi ya, sekitaran jam 10 ya teman-teman. Dan jadi seperti ini untuk suasana warung aku kalau lagi sunyi ya teman-teman. Ini tuh belum ada yang jajan atau anak-anak yang mampir di warung aku. Jadi sini aku masih menunggu pelanggan pertama aku ya teman-teman. Nah, jadi seperti inilah untuk keadaan warung aku yang minimalis banget ya teman-teman. Tapi alhamdulillah aku tetap bersyukur ya. Karena dengan jualan seperti ini tuh aku tuh ada kegiatan lain selain menjadi ibu rumah tangga ya teman-teman. Nah, pokoknya kita tuh harus tetap semangat aja untuk berdagang walaupun dagangan kita hanya dagangan receh. Oke teman-teman, sini aku mau mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir, yang udah mampir di channel aku ucapkan banyak terima kasih. Semoga video aku ini, warung mini aku ini bisa menginspirasi dan menambah penyemangat teman-teman yang ingin memulai buka warung ya. Dan warung aku ini semoga menjadi ide jualan teman-teman di teras rumah ya. Walaupun ada teras rumah kita ya teman-teman, itu manfaati aja untuk berdagang ya. Walaupun modalnya itu pas-pasan, modalnya itu minim banget, pokoknya jangan ragu, mulai aja pelan-pelan ya teman-teman. Yang pasti kita tuh harus tetap semangat juga. Oke lah, di sini nggak berasa sudah di penghujung video, dan di sini aku akhiri aja, cukup sampai di sini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.